kali ini saya akan menganalisis pengaruh kursus online terhadap motivasi belajar peserta pendidikan non formal selama pandemi COVID-19 dengan analisis perbandingan sebelum dan sesudah partisipasi. Dengan studi kasusnya yaitu pendidikan non formal merujuk pada pendidikan di luar sistem sekolah formal seperti kursus, pelatihan keterampilan, pendidikan masyarakat, atau program pengembangan diri. Salah satu kasus nyata yang terjadi di bidang ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap partisipasi dan efektivitas kursus online di lembaga pendidikan non formal seperti kursus bahasa asing atau keterampilan digital yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Misalnya, berdasarkan laporan dari UNESCO tahun 2020 dan studi di Indonesia seperti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak peserta kursus non-formal mengalami penurunan motivasi dan partisipasi karena keterbatasan akses internet, isolasi sosial, dan peralihan mendadak ke platform digital. Kasus ini menunjukkan tantangan seperti kesenjangan digital, di mana peserta dari daerah pedesaan kurang terlibat, serta kebutuhan adaptasi metode pembelajaran untuk mempertahankan efektivitas pendidikan non-formal. Nah, dari studi kasus itu muncullah sebuah pertanyaan. Apakah ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar peserta pendidikan non-formal sebelum dan sesudah mengikuti kursus online selama pandemi COVID-19? Dengan hipotesis nolnya, yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar peserta pendidikan non-formal sebelum dan sesudah mengikuti kursus online selama pandemi COVID-19. Dan hipotesis alternatifnya ternyata ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar peserta pendidikan non-formal sebelum dan sesudah mengikuti kursus online selama pandemi COVID-19. Nah, untuk menguji hipotesis ini, kita akan melakukan uji menggunakan paired sample t-test karena data berpasangan sebelum dan sesudah untuk setiap pesertanya. Itulah data perpasangannya. Uji ini sangat cocok untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang terkait dengan asumsi data interval atau rasio dan distribusi normal. Oke, kita lanjut saja ke software JASP-nya untuk kita uji hipotesis ini ya teman-teman. Nah, ini aku udah masuk ke software JASP-nya. Klik, lalu klik open, klik komputer, lalu klik browse. Nah, teman-teman boleh masukkan datanya. Nah, ini dia datanya sudah terinput ke software JASP-nya. Lanjut, kita klik t-test, lalu klik paired samples t-test, masukkan data pre ke variable pairs yang sebelah kiri, lalu yang post di sebelah kanannya. Lanjut, kita klik fill Coulson Signed Rank, lalu kita klik normality-nya teman-teman untuk melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini dia. Ini dari hasil assumption checks-nya menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena p-value-nya itu lebih dari 0,05. Di sini p-value-nya 0,888. Tandanya ini lebih dari 0,05. Sehingga JT dapat dilaksanakan. Oke, sekarang lanjut kita klik effect size, klik confidence interval dengan 95% dan deskriptif. Nah, ini dia hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Nah, di sini di deskriptif menunjukkan rata-rata nilai sebelum itu sebesar 4,906 atau 4,906. Untuk post test itu nilai rata-ratanya sebesar 6,875. Terbukti bahwa ada peningkatan belajar di rata-rata ini sebesar 1,96 poin. Nah, lalu nih kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat di sini dari nilai tesnya yang standar besar minus 38,566 dengan devia 29, p-value-nya 0,001. Dapat dilihat bahwa ternyata ada perbedaan antara pre-test dan post-test sangat signifikan. Lalu di sini bisa dilihat dari effect size-nya itu sebesar minus 7,041, menunjukkan bahwa ukuran efeknya itu sangat besar, yaitu jauh di atas 0,8. Hal ini menunjukkan kursus online benar-benar berdampak kuat pada motivasi belajar warga belajar ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari tes uji Wilcoxon-nya ini sebesar minus 4,782 dengan p-value-nya kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa hasil ini konsisten teman-teman karena ada perbedaan signifikan dengan efek sangat kuat. Kesimpulannya, hipotesis nol atau HO-nya ini ditolak teman-teman dan hipotesis alternatifnya itu diterima karena ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar peserta pendidikan non formal sebelum dan sesudah mengikuti kursus online selama pandemi COVID-19. Berarti kursus online ini terbukti meningkatkan motivasi belajar secara signifikan dengan efek yang sangat besar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih dan see you!